PSI bergeser dukungan. Waktu Ganjar Pranowo diumumkan langsung memberikan dukungan ke sana. Tetapi hari ini dukungannya kepada Pak Prabowo, didatangi kantornya Pak Prabowo dan akan berbalik untuk datang ke Gerindra. Apakah ini pertanda Pak Prabowo mendapatkan dukungan tambahan, atau ini malahan menjadi penghambat untuk kemenangan Pak Prabowo? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Mendapat dukungan itu biasanya senang karena mendapatkan amunisi untuk berkontestasi. Hal ini terjadi pada semua orang. Hanya kalau melihat PSI, Partai Solidaritas Indonesia, dulu adalah pendukung Jokowi. Selanjutnya pada waktu Pak Prabowo, Mas Ganjar dideklarasikan sebagai calon presiden, langsung menyampaikan dukungannya, tetapi tidak langsung diterima. Waktu itu atau setelah itu tidak ada informasi kejelasan. Kemarin didatangi oleh Pak Prabowo kantor PSI dan memberikan apresiasi akan mendukung Pak Prabowo. Ayo kita baca di beberapa media mengapa ini terjadi perpindahan dukungan, dan apakah ini akan menjadi faktor kemenangan Prabowo atau bahkan akan menjadikan faktor kekalahan. Dan bagaimana peta 14 Februari 2024. Pertama kita baca di Kompas, didatangi Prabowo PSI, kalau partai lain kita yang diminta ke sana, kalau perlu merangkak. Wow, ini kode keras. Mengapa ada kalimat kalau perlu merangkak, sepertinya meminta-minta begitu. Kemudian kita lanjutkan di Tempo. Pengamat duga putar balik dukungan PSI ke Prabowo tak lepas dari instruksi Jokowi. Benarkah ini terjadi? Di belakangnya ada instruksi Pak Jokowi. Kita lihat juga di Detik. PSI kini mesra dengan Prabowo. Bagaimana nasib baliho dukung Ganjar? Ini terjadi pada sebelumnya karena banyak baliho PSI menampilkan Mas Ganjar, lebih khusus adalah Ganjar Zeni. Meskipun Zeni juga sering ditampilkan dengan Anies Zeni. Memang politik itu everything is possible. Selanjutnya yang terakhir di Kompas, undang Prabowo ke kantornya, PSI berpaling dari Ganjar. Kalian memilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama. Kompas agak jarang-jarang, nanti kita sambungkan dengan yang lain. Judulnya didatangi Prabowo PSI, kalau partai lain kita yang diminta ke sana, kalau perlu merangkak. Ini sebuah ungkapan dari Grace, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI, Grace Natali, mengaku senang karena Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia datang di kantor PSI. Nah, ini datang dengan sendirinya atau memang diundang, atau memang ada sebuah dramaturgi. Kita lanjutkan. Padahal menurut dia PSI partai kecil yang diisi anak kemarin sore. Menteri Pertahanan, seorang calon presiden yang disebut sejumlah lembaga survei sebagai front runner Capres 2024, berkenan hadir mengunjungi kantor kecil DPP PSI, sebuah partai yang belum sampai di parlemen di pemilu lalu. Suara PSI baru 1,89%. Isinya anak-anak kecil, bocil-bocil, ingusan. Ini menggambarkan bagaimana PSI. Tapi partai kedua, partai pemenang kedua pemilu, berkenan datang mendatangi. Kalau di tempat lain
kita yang diminta ke sana. Kalau perlu sambil merangkak. Kalau di sini Pak Prabowo yang pernah hadir mendatangi kantor PSI. Grace menyampaikan PSI merasa terhormat atas kunjungan tersebut. Dia menilai Prabowo sebagai sosok yang rendah hati meski tokoh besar. Saat bertemu secara tertutup pun Gerindra dan PSI berbicara mengenai banyak hal. Jadi perbincangan hangat, serius tapi santai, saling berbagi visi dan ada kesamaan yang saya temukan dari PSI dan Pak Prabowo. Oh, ini biasanya protes, ini kok kelihatannya ada kesamaan visi. Bahwa kita sama-sama percaya bahwa kalau mau Indonesia maju, kita harus bersatu, harus bisa meninggalkan semua perbedaan supaya kita bisa jadi bangsa yang kuat. Bapak Grace. Menurut Grace, Indonesia memang bangsa yang besar dan kuat, namun itu menjadi sia-sia apabila Indonesia terpecah belah. Itu yang disampaikan pada waktu Prabowo ke PSI. Coba kita intip yang lainnya, yang di situ diceritakan ada maksudnya karena instruksi Pak Jokowi. Begitu juga kalau kita melihat berbagai dukungan baliho, dan yang terakhir adalah terkait dengan PSI berpaling. Tapi kalau ngomong ini PSI mesra dengan Prabowo, kalau hubungannya dengan apa yang terjadi dengan banner-banner yang ada, itu terjawab sudah bahwa Grace menyebut PSI terbuka jika kader baca pres lainnya tidak menjamin PSI. Dia juga menyebut pihaknya belum sama sekali mengarahkan dukungan ke salah satu capres. Betulkah ini? Sebagai informasi, salah satu baliho PSI bergambar Ganjar Pranowo yang bersempat membuat heboh pernah berdiri di Blitar, Jawa Timur. Baliho itu tergambar Ganjar Pranowo dengan Yeni Wahid berfoto beserta logo PSI. Kembali Grace, dia menyebut baliho itu juga dibuat untuk sekedar mengumumkan ke publik bahwa Ganjar mempunyai elektabilitas tinggi untuk maju 2024. Dia menekankan baliho itu hanya edukasi untuk publik. Seriuskah edukasi? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, tadi kan pertanyaan kita awal tadi, mengapa terjadi pembelokan dukungan PSI dari Mas Ganjar kepada Pak Prabowo? Sebetulnya kalau kita mengikuti detail apa yang disampaikan Grace Natali sebagai mantan ketua partai PSI dan sekarang adalah dewan pakarnya, dewan penasihatnya, itu menggambarkan bahwa keberadaan PSI sampai hari ini belum memutuskan siapa bakal calon presidennya. Hanya indikasinya sudah mengarah kepada Pak Prabowo. Mengapa? Karena sempat memberikan dukungan kepada Mas Ganjar, hanya dalam bahasanya suruh merangkak untuk menghadap ke partai tersebut. Kalau Pak Prabowo datang secara sendiri tanpa harus merangkak. Ini menggambarkan bahwa komunikasi politik itu penting. Keterbukaan itu menjadi orang open mindset. Dahulu kalau Pak Prabowo itu kan sering mendapatkan label negatif karena beliau TNI, beliau adalah anak dari penguasa, maksudnya kan bapaknya Sumitro Jayahadikusumo itu kan pegawan ekonomi, pernah menjadi Menteri Perindustrian, Keuangan, Perekonomian di zaman Bung Karno ataupun zaman Pak Harto. Intinya bahwa orang tua Prabowo Subianto, Sumitro Jayahadikusumo, itu adalah orang yang hebat. Ketika turun kepada Pak Prabowo dan selanjutnya menjadi tokoh besar pun, pada kesempatan kemarin berkunjung ke kantor PSI, itu pertanda ini kok tidak elit-elit, ini tidak ngelit, maksudnya terbuka.
enak saja komunikasi politik menjadi sesuatu. Komunikasi politik tidak cukup hanya di desa, tetapi dalam praktek kehidupan sosial. Sehingga dalam bahasa Jawa, seseorang itu kalau diajak komunikatif, itu maka dia akan nyambung. Kalau ini tidak bahasa saja ya, tapi dalam bahasa huruf-huruf Jawa, seseorang kalau dipangku itu mati. Dipangku itu ya dipangku di sini. Itu mati. Tapi di sini bukan tema untuk mematikan tokoh-tokoh atau partai yang ada, tapi bahwa komunikasi itu penting supaya terjadi interaksi, dan ini akan berpengaruh terhadap kemenangan seorang calon. Jadi apresiasi dari PSI Grace Natali yang mewakili PSI kepada Pak Prabowo itu sesuatu sungguh luar biasa. Maksudnya datang menghilangkan stigma negatif Pak Prabowo. Pada sekian aktivis PSI belum tentu mempunyai persepsi positif tentang Pak Prabowo ya, karena memang dia adalah orang elit, maksudnya orang tuanya elit, dan beliau adalah Prabowo itu adalah TNI. Bagaimanapun untuk menjadikan persepsi positif itu tidak mudah. Kemudian yang kedua, apakah ini akan bisa berpengaruh terhadap kemenangan Pak Prabowo di 2024? Kalau menurut saya sih, selama ini dibangun dengan konsisten, bisa menjadi salah satu faktor kemenangan, bukan satu-satunya. Faktor kemenangan itu banyak. Saya pada waktu mengerjakan disertasi ada 9 hal, dan ini adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemenangan tersebut. Selain ada 8 hal yang lain. Jadi kalau ini dipupuk menjadi sebuah kekuatan untuk Pak Prabowo, tetapi sebaliknya kalau ini mengecewakan maka akan membahayakan. Keberadaan PSI meskipun 1,8% belum memenuhi electoral threshold, begitu juga presiden threshold, tetap selisih 1 saja kemenangan itu bisa terjadi, berubah. Apalagi 1,89%. Syaratnya tentunya dengan 8 faktor yang lain, juga terkait dengan berbagai partai politik atau konstituen yang bisa memberikan aspirasi, menyuarakan aspirasi untuk Pak Prabowo. Bukan berarti di sini saya kemudian pro Pak Prabowo, bukan. Ini salah satu. Kalian pencinta Mas Anies Baswedan, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian yang ketiga, apakah ini sampai pada Oktober akhir, November awal pendaftaran di KPU? Bisa saja terjadi. Kalau Pak Prabowo memang mengawal, mendampingi semuanya, orang-orang yang sudah didatangi, di silaturahmi, dia akan ikut kepada Pak Prabowo. Pada prinsipnya, setiap partai politik ataupun tokoh ketika menggabung kepada Pak Prabowo, tujuannya adalah bisa meraih kemenangan. Kedua, sesudah meraih kemenangan bisa menjadi bagian dari kekuasaan, minimal tidak dimusuhi oleh penguasa. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah tentang bergesernya PSI ke Pak Prabowo sesudah ke Mas Ganjar agak kesulitan, dan ini adalah menambah referensi untuk kekuatan Pak Prabowo. Bagaimana dengan Mas Ganjar Pranowo? Menurut saya menjadi evaluasi bagi Mas Ganjar ataupun PDI Perjuangan supaya berpikir lebih mendalam terkait dengan 3 hal tadi. Yang lebih penting adalah komunikasi politik. Menjadi partai yang telah menang, berkuasa, itu dalam mempertahankan kekuasaan itu lebih sulit, karena dia harus membuat citra selalu positif. Ketika menghadirkan citra negatif, meskipun mungkin tidak ada niat negatif, tetap akan mempunyai nilai yang negatif atau kurang oleh yang lainnya. Bagaimana tentang Mas Anies Baswedan? Nah, Mas Anies Baswedan tetap berjalan,
untuk menuju 14 Februari 2024, dan salah satunya adalah menjadi pesaing kontestan Pak Prabowo. Begitu juga dengan Mas Ganjar. Kita ikuti bagaimana perjalanan selanjutnya. Semuanya berpeluang bisa meraih kemenangan, hanya kalau partai politik sudah bergeser, itu pertanda ada sebuah input kekuatan. Apakah nanti di 14 Februari 2024 juga pemilihnya akan ikut? Kita lihat perkembangannya dengan cara bagaimana mengarah kepada 2024. Apakah publik, pemilih itu hanya dijadikan sebagai objek atau dijadikan sebagai subjek? Kalau dijadikan sebagai subjek, maka itu menjadi sesuatu. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.